sedikit daripada mukaddimah para guru-guru yang diterangkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya sebagai umat Islam dan sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengamalkan dan menjaga keselamatan manusia dan alam semesta dengan pengetahuan, yaitu tentang ketauhidan, yaitu bertauhid kepada Allah dengan membersihkan diri daripada selain Allah, agar kita tidak tersangkut hati kepada diri kita dan kepada lainnya diri selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam mukaddimah kitab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Aman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhi la ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab, yaitu azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran ataupun ilmu pengetahuan. Abuya Murabbina wa syekhina wa mursyidina berkata, karena ilmu ketasawufan ini akan menjadi pagar bagi ilmu-ilmu yang lain yang akan memancarkan nilai-nilai luhur dan keridhaan kita dan keikhlasan yang sangat tinggi di dalam mengapresiasi kemahakuasaan Tuhan. Maka ilmu tasawuf sangat besar manfaatnya, karena
bisa menjauhkan diri kita dari penyakit. Apa penyakit itu? Yang paling parah penyakit yaitu syirik khafi atau syirik hati yang paling dalam. Maka Abuya mengatakan demikian. Maka oleh karena itu, untuk menyelesaikan semua itu, marilah kita berguru, belajar kepada guru atau pemimpin, pembimbing yang berlandaskan sunnah, yang bisa membawa kita daripada krisis akhlak, daripada krisis moral kita, dan krisis kasih sayang. Maka kita wajib mengetahui punca dan pengetahuan ataupun penawaran, yaitu penawarannya yang berpandukan kepada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ulama warasatul anbiya, yang dapat membimbing kita sampai ke jalan tauhid yang benar, tidak menserikatkan Allah dengan diri kita dan dengan lainnya diri dan alam semesta ini di dalam pandangan batin kita. Lalu permasalahan atau krisis di dalam apa yang berlaku di seluruh dunia ini, itu pun adalah berpunca dari kerusakan hati manusia, kerusakan manusia, sehingga terjadi kerusakan alam semesta. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudi qahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan ulah tangan manusia. Maka supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa punca kerusakannya, rusaknya manusia itu, sehingga dengan sebab kerusakan hatinya itu dapat merusakkan alam semesta di darat bahkan di laut. Maka Rasulullah menerangkan, mengatakan bahwa puncak kerusakan manusia adalah dari seketul daging dalam dirinya. Lalu Rasulullah berkata, ala wa inna fi jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh.
ala wa hiya kalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging atau darah, daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya itu, dan jika ia buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu rusaknya hati berpunca apabila hati itu tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rusak hati. Kenapa dia rusak? Karena tersangkut kepada selain Allah, kepada dirinya, kepada sifatnya, kepada kehebatannya, kepada ilmunya, kepada ketaatannya, kepada amalnya, tidak kepada Allah. Maka punca yang dapat merusakkan hati kita. Lalu disebabkan semua itu adalah karena tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hati tersebut. Mengapa dia tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya itu? Itu karena hati yang tidak berhubungan dengan Allah, maka hati itu tidak ma'rifatullah, tidak ma'rifat dan tidak cinta kepada Allah. Sebenarnya itu Allah selalu lazim pada tiap gerak diamnya mengadakan rezekinya, selalu menuntun dianya, maka dia tidak mengetahui itu penyebab dia tidak ma'rifatullah. Dengan sebab itu pula dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pemahaman tentang tauhid, ajaran tauhid pada para masyarakat, dan juga memperdalam tauhidnya, memperdalam lagi pada para sahabat radhiyallahu anhu oleh Rasulullah 13 tahun. Lalu tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaitu warisan daripada tauhid Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua manusia kembali kepada ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena baginda adalah bapa segala agama dan bangsa serta penghidup segala jiwa. Itulah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran tauhid inilah yang diteruskan oleh Abuya beserta ulama-ulama luar negeri, baik dalam negeri, yaitu ulama-ulama tariqah, ulama hakikat dan ulama ma'rifah.
karena oleh para sahabat radhiyallahu anhu, tabi'in dan tabi'in juga, tabi'in dan para mursyid sufi dari kalangan para aulia itu, tauhid ini berdasarkan 4 rukun utamanya. Rukun pertama yaitu tauhid i'tiqadi, yaitu tauhid kalam ataupun tauhid mutakallimin. Itu namanya tauhid i'tiqad. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid i'tiqad. La ma'bud bihaqqin illallah. Akal kita memahami akan sifat-sifat Allah dan akal, yaitu burhan Quran dan hadis. Karena tauhid i'tiqad ini mendapatkannya dengan dalil akal dan nakal, yaitu akal yaitu burhan, buah-buah pemikiran, melihat dengan adanya alam maka adanya Allah yang mengadakannya alam. Ia adalah sebagai pintu untuk memasuki, kita masuk kemana? Ke wilayah tauhid hakiki. Itu tauhid mutakallimin atau tauhid akidah. Itu pintu masuk kita untuk mengenal, pengenalan kepada Allah melalui akal dan nakal. Lalu untuk mensahkan iman, yaitu ilmu, oleh para sufi pada tahap ini, oleh para ahli-ahli sufi itu, kalau pada tauhid tahap ini sangat mereka, para mursyid ini amat menekankan kepada kepahaman, kepada pemahaman nafi dan isbat, supaya kita taraki. Maka pada dewasa ini kebanyakan pengajian banyak yang terhenti pada tauhid ini saja, yaitu tauhid akidah, tauhid kalam, yaitu tauhid mutakallimin, tidak akan beranjak untuk mencapai tauhid mutasawwifin. Karena pada tauhid ini yang diajarkan di pesantren sekalipun hingga berlarut-larut kepada pembahasan yang berlebihan, karena tauhid ini tidak mampu mengubah nafsu kita. Karena tauhid cuma di akal, kita memahami Allah dengan akal pikir kita, tidak dengan nur. Maka tidak dapat mengubah tabiat nafsu kita, hudud nafsu dan kejelekan-kejelekannya nafsu. Ingin mencari keuntungan diri, mencari imbalan diri, yaitu mencari surga,